Kita lanjutkan pengajian kita, istiqomah kita dalam pembacaan daripada kitab Aqidatul Awam. Qala al-musannif Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malaikatul asyarah alaihim salam. Alaihim salam. Qala an-nadim tafsilu ashri minhu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, Munkaru, Nakir, Warakibul kada, Atidun, Malikun, Waridwan, Tada. Tafsilu ashrin, diperincikan daripada jumlahnya para malaikat, yakni ashrin, yaitu berjumlah 10. Minhum, dari mereka semua. Yang pertama yaitu adalah malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Mikailu yaitu adalah malaikat Mikail. Israfilu yaitu malaikat Israfil. Azrailu yaitu malaikat Izrail. Munkar yaitu malaikat Munkar. Nakirun malaikat Nakir. Warakibun dan malaikat Rakib. Wakada, begitu pula Atidun yaitu malaikat Atid. Malikun malaikat Malik, Waridwanun dan malaikat Ridwan. Yani yajibu ala kulli mukallafin ayyana idza asyatan minal malaikat ala wajhi tafsil bi ma'rifati asma'ihim. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya jumlah para malaikat itu sangat banyak sekali, ya. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Yang dimana malaikat dari semua malaikat yang Allah ciptakan itu ada 10 yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui. Dimana ya ini adalah pembelajaran basic atau pembelajaran dasar bagi kita. Dimana 10 malaikat ini itu benar-benar wajib kita yakini dan kita imani. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi itu ada malaikat. Tentunya kita harus percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita beragama Islam. Iman kepada Allah. Iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Kitab. Iman kepada yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada ya udah nggak apa-apa ngacak, yang penting kompak aja dulu deh, yang penting kompak dulu. Nggak apa-apa ya, ngacak nggak apa-apa, yang penting kompak. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Oke. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul dan para nabi. Yang kelima iman kepada. Yang terakhir iman kepada Qadar dan qadar. Nah, kita sudah membahas iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Lalu kita membahas tentang iman kepada para malaikat. Jadi yang namanya beriman itu bukan sekedar mempercayai atau sekedar yang namanya tahu atau merasa ada atau berprasangka. Ya, namanya berprasangka. Ini contoh berprasangka. Kalau misalkan di majelis ini ada sendalnya warna biru. Sumpama sendal biru itu identik dengan punyanya siapa gitu lah ya. Punyanya yang warna sendal, pokoknya sendal warna biru itu pokoknya identik sama seseorang. Nah, ketika kita melihat sendal biru tanpa kita perlu masuk ke dalam majelis, kita pasti punya pemikiran bahwasanya oh ternyata yang ini pasti orangnya ada di majelis. Kalau itu namanya prasangka. Kenapa? Karena tidak menyaksikan, karena tidak yang namanya melihat ataupun merasakan. Tapi kalau yang namanya iman, yakni al-i'tiqad, berkeyakinan,
Yang keyakinan itu adanya di dalam hati. Berarti harus benar-benar merasa ada, harus benar-benar yang namanya tahu. Makanya kalimatnya adalah syahadah atau menyaksikan. Nah, maka daripada itu pula, daripada keenam ini, kalau mau selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus beriman kepada 6 hal yang tadi, ya. 6 hal yang tadi. Iman kepada Allah telah dijelaskan, iman kepada Rasul juga telah dijelaskan, dan sekarang iman kepada malaikat. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Dengan kita beriman kepada malaikat, satu hal yang paling gampang atau sederhana adalah tentang masalah malaikat raqib dan atid, ya, raqib dan atid. Di mana wadaifuhuma yakni yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Apabila kita meyakini atau beriman tentang malaikat, maka apa-apa yang kita kerjakan itu kita merasa bahwasanya kita sedang diawasi, kita sedang dilihat, dan kita sedang diikuti oleh para malaikat yang mana mereka tugasnya mencatatkan amal jelek dan amal buruk kita. Tapi sekali lagi, tentunya makhluk Allah ini adalah malaikat ini adalah makhluk Allah. Tentunya atas dasar kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para malaikat juga tidak menjadi mencatat sesuatu amalan. Jikalau amalan kita itu, jikalau perbuatan kita itu ternyata itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau sebagaimanapun tugas malaikat, mau dia serajin-rajinnya malaikat, ya kalau dia itu tugasnya hanya mengikuti peraturannya Allah, mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ada mencatat itu adalah bagian saja. Jadi kita pun jangan seolah-olah kalau misalnya kita dicatatkan itu catatannya tidak bakal bisa hilang, itu tidak seperti itu. Bahkan ada malaikat yang kemarin telah dijelaskan, ada tugasnya malaikat itu kerjaannya cuma beristighfar, ya. Kerjaannya cuma beristighfar. Malaikat itu nggak punya dosa. Lalu istighfarnya buat siapa? Istighfarnya buat para makhluknya Allah atau manusia. Siapa yang diistighfari? Ya salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu. Ilmu seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar meyakini bahwasanya apapun yang kita lakukan, amal baik, amal buruk itu pasti dicatat oleh kedua malaikat. Terus begitu pula apalagi contohnya adalah seperti halnya ketika nanti di alam kubur, ya, ketika nanti di alam kubur kita bakal dipertanyakan amal-amalan kita. Yang mempertanyakan, yang hadir itu adalah malaikat munkar dan nakir. Tapi sebenarnya tugasnya malaikat munkar dan nakir itu bukan bertanya loh. Kalau misalkan ibu-ibu itu semuanya termasuk orang yang ahli maksiat, itu nggak perlu ditanya, ya, langsung dihantam, langsung dipukulin gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu standar gitu, kayak misalkan apakah malaikat raqib dan atid itu tugasnya hanya mencatat atau segala macam? Enggak juga. Terkadang malaikat itu tidak mencatat amal jelek kita. Jikalau amal jelek kita ternyata memang memiliki niat yang baik, seumpama kita itu khilaf atau kita itu melakukan keburukan, tetapi keburukannya didasari atas sesuatu yang lebih tinggi, seumpama kayak berpolitik. Politik itu kan kotor sebenarnya kan, tetapi kalau politiknya secara Islami, secara memperjuangkan Islam segala macam, bisa saja itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi tugas itu enggak yang semata-mata harus begitu saja. Lalu nanti kalau misalkan semerta-merta seperti itu, nanti bagaimana? Kasihan malaikat Malik, kasihan malaikat Ridwan. Kan nanti pada ujung-ujungnya semua makhluk itu, semua ciptaan itu pasti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang ditakdir memang daiman atau selamanya di dalam neraka. Nanti kalau misalkan semuanya udah berakhir, bumi udah hancur segala macamnya, masa malaikat Malik menjaga terus neraka kan? Ya pasti ntar juga ada waktunya dia itu masuk surga seperti itu. Oke, jadi kita harus mempercayai 10 malaikat, ya. Harus bukan mempercayai, mengimani. Yang pertama yaitu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa malakul wahyi. Dan dia malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu. As-safiru bainallah wa anbiyahi. Dan
Malaikat Jibril itu adalah tugasnya perantara antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Wa qala ta'ala dalam Al-Qur'an dikatakan qul man kana aduwan la Jibril fa innahu nazala ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, jadi malaikat Jibril juga datang dan turun dari langit itu melalui perantara yang memang tidak bisa semesta-mesta dinalar gitu. Enggak seperti datang turun terus ngomong sama kita, enggak, tapi sifatnya itu seperti wahyu, seperti ilham, itu adalah tugasnya malaikat Jibril. Nazalahu ala qalbika, yang turun ke dalam langsung ke inti hati daripada diri kita. Biiznillah, tentu saja dengan izinnya Allah. Wa yusama, dan memiliki nama yaitu adalah Ruhul Amin. Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi Ruhul Amin. Dan juga disebut memiliki nama yaitu adalah Ruhul Amin, atau memiliki nama lain yaitu adalah Ruhul Qudus. Ya. Qul nazalahu Ruhul Qudusi min rabbika bil haqq. Wa yusamma aidan bin namus, dan juga memiliki nama yang namanya adalah namus. Seperti hadisnya Nabi Muhammad SAW bin Naufal dari Rasulullah SAW fi awal ahdi bil wahyi hadan namus alladhi unzila ala Musa. Kata Nabi, ini adalah namus yang pernah juga turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang namanya malaikat kemarin telah dijelaskan tidak memiliki nafsu, tidak memiliki yang namanya keinginan syahwat, keinginan yang namanya seperti manusia, lapar, apa segala macam. Maka para malaikat ini tidak akan pernah terdikte, tidak akan pernah melakukan segala sesuatu yang bukan merupakan jobnya atau merupakan daripada perintahnya yang Allah berikan. Oleh karena itu, malaikat itu biasanya berpikir dengan cara yang sangat polos, ya, berpikir dengan cara yang sangat polos. Jadi kalau misalkan ada malaikat dengan kita, malaikat itu berpikir itu dengan cara gampang sekali, ya, berpikir dengan cara gampang sekali. Kalau misalkan para malaikat memiliki nafsu, kalau para malaikat memiliki yang namanya syahwat atau apapun, itu bisa bahaya, ya, bisa berbahaya. Apalagi kalau misalkan itu terjadi kepada malaikat Israel, ya, malaikat Israel. Malaikat Israel itu tugasnya apa? Mencabutnya nyawa. Coba anda bayangkan, apabila malaikat Israel itu punya nafsu, punya hak, punya syahwat, berapa banyak orang yang pengen dia bunuh, berapa banyak orang yang pengen dia selesaikan, dicabut nyawanya. Entah karena dia dendam karena orang-orang banyak yang tidak beriman, entah banyak orang yang menghina Tuhan, entah banyak orang yang kufur atau apa segala macamnya. Pasti semua orang itu pasti bakal dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Jadi maka dari itu pula malaikat itu tidak memiliki yang namanya nafsu. Bahkan malaikat Israel itu sempat yang namanya ditampar gitu ya, ditampar sama yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Juga pernah ada yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah kedatangan malaikat maut, di mana malaikat maut itu meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pelan-pelan, dengan cara gampang untuk dicabut nyawanya. Nah, jadi sekali bermalaikat Israel itu tetap patuh dan takut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kekasihnya Allah. Jadi kalaupun nyawanya mau dicabut itu harus benar-benar sopan, harus benar-benar dijaga tata krama segala macam. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong ke malaikat, wahai malaikat, aku ini adalah kekasih Allah. Mana mungkin aku yang sebagai kekasih Allah itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cuma karena dari logika seperti ini saja, dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kepada malaikat Israel, itu malaikat Israel itu langsung mikir, iya juga ya, kekasih Allah kok dicabut nyawanya, kekasih Allah kok diambil nyawanya, kan kayak seolah-olah nggak mungkin gitu kan. Masa Allah itu sama kekasihnya itu malah dicabut nyawanya. Akhirnya malaikat Israel itu nggak jadi nyambut nyawanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Akhirnya balik lagi, ya Allah, kata Nabi Ibrahim tuh begini. Katanya katanya Nabi Ibrahim tuh nggak mau dicabut nyawanya, karena katanya kalau misalkan beliau itu adalah seorang kekasih Allah, masa kekasih Allah dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu Allah jawabnya sederhana, jawabnya gampang sekali. Wahai Israel, katakan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya justru karena sebagai kekasih Allah, maka justru aku ingin berjumpa dengannya. Nah, ingin berjumpa dengannya. Maka karena kata Allah seperti itu, lalu disampaikan dari malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya orang yang dicinta, orang yang pengen dicinta itu pengen bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maksudnya Allah itu pengen berjumpa dengan Nabi Ibrahim melalui dicabut nyawanya. Maka oleh karena itu pula akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya malaikat Israel. Jadi malaikat itu sebenarnya gampang sekali untuk yang namanya dibohong-bohongi gitu secara logika. Tapi tentunya yang ngebohonginnya juga atau yang berargumen juga adalah orang-orang yang alim, bukan kayak kita. Kalau kayak kita mah nggak mungkin bisa yang namanya ini para malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail, ya. Jadi kalau misalkan di orang-orang entah apa, saya lupa ya, itu daerah barat, intinya daerah barat lah ya. Pokoknya kalau misalkan nama malaikat itu biasanya diganti dengan nama-nama yang seperti barat. Semua kayak Ibrahim jadi Abraham, Mikail jadi Michael, nah, seperti itu. Yang kedua adalah malaikat Mikail, wahwa mukalun bil amtori wal bahari wal anhari wal arzak. Jadi malaikat Mikail adalah tugasnya adalah merangkul atau menanggung daripada yang namanya hujan, daripada yang namanya kesuburan, daripada yang namanya laut, sungai, begitu pula yang merangkul atau memegang atau mengantarkan daripada yang namanya rezeki. Jadi tugasnya malaikat Mikail bukan memberikan rezeki, tetapi mengantarkan atau menjadi wasilah tentang masalah rezeki. Karena yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu adalah malaikat Israfil, wa huwa muqallun bin nafhi fi surin, ya. Yaitu malaikat yang bertugas untuk meniupkan suara, meniupkan trompet. Fayan fahu fihi nafhatain. Nah, jadi malaikat Israfil itu adalah malaikat yang meniup daripada yang namanya trompet. Dan trompetnya itu akan ditiup dengan dua fase. Dia ditiup dengan dua fase. Fase yang pertama, nafhatul ula, tafna fiha al-mahluqat illa masya Allah. Jadi ketika pertama kali, jadi yang namanya malaikat Israfil itu bakal meniup dua kali. Yang pertama, ketika trompet pertama itu ditiup oleh malaikat Israfil, itu akan mematikan atau menghancurkan atau membinasakan semua makhluk kecuali makhluk-makhluk yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup. Wanufatusannya dan tiupan yang kedua, tub'asu fiha jami'atul makhlukot. Dan yang kedua itu langsung membinasakan seluruh makhluk yang ada di bumi, di dunia ini semuanya itu bakal binasa. Fatarji'u al-arwah al-ajsad. Maka ketika yang kedua itu ditiupkan, maka langsunglah hilanglah daripada yang namanya ruh-ruhnya itu beserta daripada yang namanya jasadnya. Nah, jadi ada dua fase ya. Yang pertama itu untuk kalau misalkan diceritakan gitu ya. Yang pertama itu untuk mematikan orang-orang yang beriman atau orang yang setidaknya memiliki keimanan di dalam hatinya meskipun itu cuma sedikit. Gitu. Lalu yang kedua yaitu adalah membinasakan seluruh makhluk yang ada di dunia. Jadi mudah-mudahan kita ini, karena kita ini kan tadi kan beriman gitu ya, kalimatnya adalah
iman dengan hari kiamat. Maka ketika kita iman dengan hari kiamat, berarti kita meyakini bahwasanya bakal nanti datang suatu hari, suatu waktu, bahwasanya dunia ini bakal yang namanya berakhir dan memiliki yang namanya Kiamat. Dan mudah-mudahan kita ini terhindar daripada yang namanya peristiwa kiamat, sehingga kita itu dianggap sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memiliki iman. Amin ya rabbal Alamin. Wa nufihu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Summa nufihu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Oke, ada pertanyaan?